Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan, nama saya Rustina Haryati SPDGR, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Pada kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Dan perkenalkan Bapak Fasilitator dan Bapak Pengajar Praktik yang sangat luar biasa, Bapak Juanda Firzal SAG dan Bapak Zainal Ramadan MPD. Pada video kali ini yaitu koneksi antar materi yang dimulai dengan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif. Ciptakan budaya positif di sekolah, yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif yaitu penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Dan disiplin positif lebih ke arah diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau seorang guru harus mengetahui motivasi perilaku manusia, yaitu terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Sebagai seorang guru, kita harus mengetahui motivasi perilaku murid. Apabila murid masih menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan hanya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, motivasi murid tersebut masih menumbuhkan motivasi eksternal. Sehingga kita sebagai guru harus menumbuhkan murid yang memiliki motivasi internal, yaitu murid yang menghargai diri sendiri dengan nilai. Pada motivasi perilaku manusia, hendaklah murid memiliki motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan murid hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Pun posisi kontrol seorang guru yaitu sebagai penghukum, teman, membuat merasa bersalah, pemantau. Dari 5 posisi kontrol seorang guru, sebaiknya guru menerapkan posisi kontrol manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Kemudian, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yaitu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara kesepakatan guru dan kesepakatan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkup. Pada kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas.
Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan dengan tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan modul sebelumnya yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, misi guru penggerak. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif yang ada di sekolah, kondisi nyaman, aman, dan berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan, filosofi Ki Hajar Dewantara, dan Prof. Setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, saya akan merefleksi dan sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, berkaitan dengan teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Selanjutnya, hal yang menarik bagi saya dan di luar adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah? Saya menangani siswa yang sering datang terlambat saat jam pelajaran. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana penerapan Anda ketika mengalami? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Apakah hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan yang harus diperbaiki adalah posisi guru sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan dengan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apakah yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum, pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan.
Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya sangat menjadi tenang. Saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun hanya satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah berkolaborasi dengan warga sekolah dan wali murid. Budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah, agar bisa menjadi suatu kebiasaan atau karakter berada di lingkungan sekolah dan dimanapun. Itulah pemaparan tugas koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak. Mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.